Baik, mari kita minta belas kasihan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah dan belas kasihan yang Tuhan beri kepada kami. Kami mohon Tuhan boleh campur tangan di dalam kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, waktu kami merenungkan firman, Tuhan sendiri yang boleh menilik hati kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati waktu kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-5. Kita sampai di dalam bagian mengenai ucapan bahagia di dalam ayat 10. Kita akan bahas ayat 10 sampai ayat 12. Namun sekali lagi kita akan baca di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat 12 saya bacakan. Ini adalah satu keutuhan, satu kesatuan yang tidak bisa difragmentasikan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena merekalah akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk di dalam ayat ke-10 dan mungkin sedikit saja review ya, di dalam kita melihat khotbah di bukit dari ayat 3 sampai ayat 9. Ada beberapa hal yang sebenarnya sangat jelas kalau kita renungkan bagian ini. Di dalam bagian-bagian ini, di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-9, ada tema mengenai kita sebagai orang percaya perlu mengerjakan bagian ini secara aktif. Menjadi respon bagaimana Tuhan yang sudah menebus kita dan menguduskan kita dan kita memberikan respon. Oleh sebab itu dikatakan hidup miskin di hadapan Tuhan. Berarti apa? Kita menyadari bahwa kita, jadi secara aktif kita menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita menyadari bahkan bagian yang kedua itu kita berduka. Yang berduka siapa? Kita ya. Jadi kita secara aktif mengambil satu perenungan untuk berhadapan dengan Tuhan dan kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita banyak kelemahan, banyak dosa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu kita berduka. Dan orang yang berduka, orang yang sudah tahu dia bukan siapa-siapa, miskin di hadapan Tuhan, menghasilkan satu duka cita yang suci, itu akan menghasilkan apa saudara? Akan menghasilkan satu respon meekness atau lemah lembut, rendah hati. Orang-orang yang benar-benar itu tidak mengambil puji-pujian yang sia-sia bagi diri. Berarti ini semua di dalam kategorinya apa? Respon aktif, ya kan gitu ya. Lalu haus dan lapar akan kebenaran. Berarti orang ini sudah tahu keadaan dia bukan siapa-siapa dalam keadaan yang seperti tadi kita bicara. Sekarang responnya apa? Waktu tahu dia adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan dan seterusnya. Maka responnya adalah haus dan lapar akan kebenaran. Berarti orang yang haus dan lapar akan kebenaran dia akan secara aktif mengusahakan supaya dia betul-betul menerima kebenaran dan seterusnya saudara. Jadi ini respon aktif terus yang kita lihat. Berikutnya, berbahagialah orang yang murah hati. Ini juga respon aktif saudara. Setelah dia memahami kebenaran firman Tuhan dan seterusnya, ada respon murah hati. Ada respon apa? Suci hati. Dan ayat 9, ini satu rangkaian. Setelah semua dari awal kita bicara, akhirnya kita lihat ada respon berikutnya. Yaitu respon sebagai orang yang membawa damai. Jadi dimulai dari miskin di hadapan Allah. Kesadaran bahwa dia bukan siapa-siapa. Menghasilkan atau menghantar kepada satu respon di mana dia boleh menjalankan panggilan sebagai seorang yang membawa damai. Oke, sampai sini saudara kita agak pause sedikit. Kita dari awal kita tahu karya Tuhan yang menebus kita memberikan kita kemungkinan untuk berespon secara aktif. Oke ya, sampai ayat 9. Sekarang bedanya ayat 10 apa? Bedanya ayat 10 apa?
Kita lihat lagi ya. Inilah memang kadang pemahaman sedikit mengenai linguistik itu akan sangat membantu kita dalam kita memahami bagian firman. Ayat 10 bedanya gini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka itulah yang empunya kerajaan sorga. Berarti ayat 10 ini aktif atau pasif, saudara. Ini adalah sesuatu hal yang pasif. Yang kita terima secara pasif. Kita waktu menjadi orang yang membawa damai, waktu kita menghidupi kebenaran, itu aktif, saudara ya. Kita lakukan itu secara aktif. Tetapi di dalam ayat 10 dikatakan, kamu akan dianiaya. Berarti di dalam bagian penganiayaan, penderitaan yang dialami, itu kita mengalaminya secara pasif. Kita menerima dampak dari menghidupi kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab ini sangat menarik, saudara. Waktu kita lihat ada perbedaan dari ayat 3 sampai 9 dengan ayat 10 sampai ayat 12. Coba lihat bagian berikutnya, ayat 11 dan 12 juga sama, saudara ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, kamu dianiaya, kamu difitnahkan segala yang jahat. Itu terima secara pasif semua bagian tadi, saudara. Berbahagialah. Ayat berikutnya, bersukacita, bergembira karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi yang sebelum kamu. Dan perbedaan ayat 10 dengan ayat 11 dan 12 apa? Itu ada perbedaan kata ganti orang. Jadi dari ayat 3 sampai ayat ke-10 itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Mereka, orang ya saudara, dia gitu ya. Tapi di dalam ayat 11 dan 12 mulai pakai kata kamu. Ini adalah satu bagian yang besar sekali. Khususnya pada waktu kita memahami bahwa jemaatnya Matius adalah jemaat yang paling menderita. Mereka itu adalah jemaat yang kira-kira hidup kira-kira tahun 60 Masehi. Ini adalah menjelang detik-detik bait Allah dihancurkan. Ini adalah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Nero, salah satu raja paling keji yang dikenal kekejiannya, saudara. Dan oleh sebab itu, jemaat daripada Matius ketika mendengar bagian ini, saudara, membaca bagian ini, mereka akan sekali lagi dikuatkan. Mereka mengalami memang banyak sekali penganiayaan oleh karena nama Tuhan. Dan Matius bilang apa? Ini kutipan Tuhan Yesus, saudara, berbahagialah kamu kalau kamu menerima segala sesuatu itu. Nah ini menjadi satu bagian yang penting, saudara, untuk kita nanti merenungkan lebih jauh lagi bagaimana kita harus meresponi penganiayaan oleh karena nama Tuhan. Saya nggak tahu ya kalau kita coba melakukan evaluasi di dalam hidup kita. Pertanyaan sederhana, saudara. Apakah kita berbahagia di dalam konteks menderita oleh karena nama Tuhan? Ada enggak? Saya dari awal sekali waktu kita ngomong mengenai khotbah di bukit, saya selalu bilang bagian ini tidak bisa dikotak-kotakkan. Kita tidak bisa ngomong, saya tidak miskin di hadapan Tuhan. Tapi saya haus dan lapar akan kebenaran loh. Tidak bisa, saudara. Ini satu paket. Kita tidak bisa potong dan pisahkan bagian ini. Kita juga nggak bisa ngomong, saya ini suci hati, tapi saya tidak berduka. Tidak bisa, saudara. Ini adalah satu bagian kesatuan. Maka, saudara, kalau kita mau jawab satu bagian ya, ini sekali lagi, ini adalah satu implikasi logis. Sekali lagi saya ngomong bagian ini. Kalau kita tidak pernah mengalami penderitaan oleh karena nama Kristus, berarti mungkin sekali kita tidak melakukan ayat yang ke-9, saudara. Apa ayat ke-9? Membawa damai. Kita tidak pernah menjadi orang yang memberitakan Kristus, berita perdamaian itu. Kita tidak pernah lakukan itu, sehingga jelas saja tidak ada yang perlu dianiaya, saudara. Kenapa membawa damai itu ada include, berikutnya adalah menjadi orang yang dianiaya karena nama Kristus. Jawabannya adalah karena yang dilakukan oleh anak-anak Allah itu membawa berita firman Tuhan kepada satu society yang lagi chaos. Di dalam keberdosaan mereka dan mereka membawa kebenaran, menyatakan keadilan, membawa orang untuk diperdamaikan dengan Bapa di sorga di dalam Kristus. Kalau kita kerjakan bagian ini, penderitaan dosa dicari, saudara. Dia akan datang. Kenapa, saudara? Kita ambil contoh saja. Para misionaris yang memberitakan firman ke tempat-tempat yang paling sulit, mereka ada penganiayaan enggak? Bukan ada lagi, luar biasa penganiayaannya, saudara. Kita harus tahu satu bagian. Kalau di dalam satu institusi pemerintahan yang adalah satu budaya yang korupsinya menakutkan, membawa damai di sana, kira-kira akan dianiaya enggak? Luar biasa, saudara. Kamu akan dimutasikan ke tempat lain. Salah seorang mahasiswa kita ya, saudara, mahasiswa STT,
Dia adalah satu orang yang bekerja di dalam bidang perpajakan. Waktu itu dia menyatakan kebenaran. Panggil satu orang pengusaha kelas kakap di satu daerah di Indonesia. Dipanggil. Nah, tiba-tiba atasannya nggak tahu. Kan biasanya bawahan mau panggil seseorang harus ada tanda tangan. Namanya atasan kadang tanda tangan saja kan gitu kan. Pokoknya ada surat pemanggilan dia tanda tangan saja. Tiba-tiba pengusaha kelas kakap ini datang. Semua pada kaget, saudara. Waktu pengusaha itu datang, saudara, semua orang cium tangannya dia. Coba bayangkan, ini orang yang dipanggil, saudara. Lalu atasannya bilang, kenapa kamu panggil dia? Loh, kan saya sudah kasih tahu Bapak, waktu itu Bapak tanda tangan. Oh, celaka kan gitu, saudara. Singkat cerita, setelah pemanggilan itu apa yang terjadi? Setelah pemanggilan itu, dia tidak lama dimutasikan. Dimutasi ke tempat lain, saudara. Itu yang terjadi, saudara sekalian. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi orang yang mengerjakan kebenaran, membawa damai di tempat yang chaos, penganiayaan itu adalah satu paket, saudara. Jadi berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, ini sebuah gambaran yang kita akan renungkan ya. Ada elemen yang eksklusif sebagai orang Kristen di dalam konteks membawa damai dan mengerjakan kebenaran. Kebenaran ini adalah sifatnya kebenaran yang khusus, bukan hanya kebenaran yang sifatnya general, saudara. Kita nanti akan lihat ya contoh-contoh membawa kebenaran di dalam konteks yang umum. Di mana orang yang tidak percaya Tuhan itu di dalam anugerah umum mengerjakannya. Tapi di dalam aspek yang khusus apa, saudara? Yaitu karena nama Kristus. Karena nama Kristus kita dianiaya dan seterusnya. Saya akan berikan dua contoh, saudara. Dua contoh di dalam konteks yang saya bilang ini adalah di dalam konteks anugerah umum Tuhan. Di dalam konteks anugerah umum ada orang-orang yang berani mati untuk kebenaran. Tapi saudara, tuntutan kita sebagai umat Tuhan jauh lebih besar dari bagian ini. Sama seperti minggu lalu waktu kita cerita mengenai Donovan, saudara. Seorang yang membawa damai di tengah konflik perang dingin antara Soviet dengan Amerika. Ini minggu lalu, saudara. Kita memahami ini sebuah hal yang sangat besar yang dikerjakan. Tetapi tuntutan orang di dalam Kristus jauh lebih besar dari ini. Oleh sebab itu, saya akan ajak kita memahami satu buah bagian. Ini juga pada waktu bersamaan menjadi latar belakang Injil Matius. Sekali lagi ya, ini juga menjadi latar belakang Injil Matius. Dan bagaimana orang-orang Yahudi pada hari itu, ketika mendengar berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, mereka punya asosiasi langsung ke dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa apa? Pemberontakan Makabe atau Maccabean Revolt, saudara ya. Ini kira-kira tahun 170-an sebelum Masehi. Pada waktu di mana Antiochus IV Epiphanes itu raja daripada Seleucid Empire itu berkuasa. Ini settingnya, saudara. Jadi kita tahu ya, setelah Alexander the Great mati, kerajaan terpecah jadi 4, salah satunya Seleucid Empire. Dan pada waktu abad kedua sebelum Masehi, Seleucid Empire dikuasai atau menjadi raja adalah Antiochus IV Epiphanes. Nah, di dalam proses peristiwa ini, sebetulnya Antiochus IV Epiphanes, dia ingin membuat seluruh wilayah jajahannya, termasuk Israel, itu mengadopsi satu budaya yang sama. Satu culture, satu agama, satu cara hidup yang sama. Supaya apa? Ada namanya kedamaian. Ini dalam pola pikir daripada Antiochus IV Epiphanes. Nah, kita perlu tahu satu hal, saudara. Dari sudut pandang Antiochus IV Epiphanes, dia sedang ingin mengerjakan namanya kedamaian, sudut pandang dia. Tapi dia memaksakan. Nah, kita perlu tahu, saudara, waktu orang Israel hidup di bawah Seleucid Empire, mereka itu bukan orang yang bersahabat. Orang Israel itu dikenal dengan arogansi mereka, dikenal dengan religious fanatisisme mereka, ya. Itu adalah orang Israel. Bahkan, saudara, sampai hari ini ultra orthodox Jews kalau ketemu kita orang kafir ya, saudara, kita waktu lewat mereka bisa meludah di jalan tuh. Jadi kita rombongan turis misalnya datang ke Holy Land ya kan gitu kan ya. Kita sebagian mungkin bela Israel ya. Setelah ketemu orang ultra orthodox Jews, kita lewat rombongan mereka yang pakai kuncir-kuncir itu, saudara. Entah ngomong apa lalu meludah-ludah di lantai, saudara. Itu perasaan kita bagaimana? Atau kita masih berpikir, oh saudaraku ya, aku akan membela mati hidupmu misalnya, saudara. Enggak, saudara. Kita akan mengerti kenapa nanti, saudara, di dalam ini perkembangan sejarah muncul antisemitisme. Kenapa ya banyak orang itu anti kepada orang Yahudi? Kenapa?
Jawabannya adalah karena mereka memang tidak bersahabat. Setelah mereka masuk ke dalam pembuangan Babel, di situ mereka bertobat, tapi quote and quote bertobatnya. Kenapa? Karena bertobatnya mereka menghasilkan mereka masuk ke dalam konteks religious fanatisisme. Mereka menjadi fanatik radikal, sehingga mereka tidak lagi bersahabat sama orang-orang manapun, saudara. Mereka tidak kawin campur, tapi bukan hanya tidak kawin campur, mereka tidak mau banyak berelasi dengan orang yang non-Israel atau orang kafir. Singkat cerita, ini banyak sekali sejarawan yang bicara ya saudara, mulai kapan antisemitisme itu muncul? Mulai di dalam abad-abad kedua. Itulah waktu pertama kali Antiochus IV Epiphanes itu pimpin pasukan untuk menghelenistikan seluruh orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak mau bersahabat. Mereka lihat orang lain orang kafir. Kalau kita untuk memahami konteks saat ini, gambarannya gini lah ya. Kalau pemerintahan Indonesia ya mau mematikan seluruh bentuk radikalisme agama, kita rasa pemerintah kita pahlawan atau penjahat, saudara. Kita akan rasa pahlawan daripada muncul banyak preman pakai jubah agama, ya kan gitu kan saudara. Lebih baik dimatikan semua saja, dibubarin ormasnya. Kita rasa inilah pemerintahan yang bagus, ya kan ya. Ketimbang pemerintahan SBY, 10 tahun dia memerintah, radikalisme bertumbuh dengan pesat, ya kan begitu ya. Jadi kita akan melihat bahwa pemerintah yang mematikan radikalisme itu pemerintah yang pahlawan. Sama seperti orang-orang yang hidup di dalam zaman Antiochus IV Epiphanes. Mereka lihat agama Yahudi itu radikal. Maka ketika Antiochus IV Epiphanes memberikan satu utusan untuk mengatakan, oke, sekarang ya orang Yahudi, kamu tahu, kamu kan observant of Sabbath day. Kamu lakukan ibadah hari Sabat, sekarang enggak boleh. Kamu lakukan sunat kan, kita semua orang tidak bersunat, kamu enggak boleh sunat. Karena itu akan membuat fanatisme dalam agama. Lalu, kita ini makan babi, kamu enggak makan babi. Jadi kalau kami makan babi, kamu enggak, kamu akan lihat kami apa? Orang-orang haram yang makan babi itu, ya kan gitu kan ya. Maka mulai sekarang kamu juga harus makan babi. Jadi utusan datang. Setelah utusan datang, saudara, itu imam-imam yang ada di bait Allah, emosinya tinggi. Inilah kita harus mengerti ya. Mereka juga ada kesalahan fatal di dalam masa-masa abad kedua sebelum Masehi. Jadi utusan itu dimatikan sama imam. Nah itu memicu satu spark itu apa? Satu letupan besar sehingga akhirnya mencetuskan revolusi besar. Maka saudara, Antiochus IV Epiphanes itu kirim pasukannya untuk luluh lantakan bagian-bagian dalam daripada bait Allah. Itu Zeus punya patung ditaruh di dalam kompleks bait Allah. Bayangkan ya, patungnya Zeus ini kan provokatif sekali saudara. Patungnya Zeus ditaruh di sana, babi dipersembahkan di situ. Coba bayangkan ya, ini provokatif sekali. Dan kemudian imam-imam yang tadinya membunuh daripada utusan Antiochus IV Epiphanes, sekarang disuruh apa saudara? Disuruh minum air rebusan daripada babi. Ini memang pergumulan hanya untuk mereka ya, bukan untuk kita kan gitu saudara. Kalau kita ada rebusan babi, 1 galon juga kita minum dengan bahagia kan gitu. Ini namanya cakpo ya kan gitu kan saudara. Cakpo makin sehat. Tapi saudara di dalam konteks saat itu tidak. Mereka itu akhirnya berani mati oleh karena kebenaran quote and quote. Jadi banyak imam-imam hari itu mati. Oleh sebab itu saudara, di beberapa daerah lain itu ada namanya Matatias. Matatias ini dia punya 5 orang anak. Dia memimpin sebuah pasukan imam-imam awalnya ya, orang-orang Lewi yang kemudian mencetuskan pemberontakan yang dikenal dengan Maccabean Revolt. Ini kalau kita baca di dalam Apokrifa itu ada surat Makabe, atau kalau di dalam Alkitab yang ada Deuterokanonika itu ada surat 1 dan 2 Makabe, saudara. Itu cerita ada di dalam bagian ini. Sehingga dia memimpin pasukan, lalu caranya bagaimana? Persenjataannya kurang. Lalu militernya enggak terlalu banyak, saudara. Yang cuma adalah satu strategi. Strategi apa yang diambil kalau dalam keadaan seperti ini? Ini mirip Indonesia waktu perang lawan Belanda. Belanda sudah pakai senjata laras panjang, saudara, sniper. Kita senjata laras pendek sekali, ya saudara. Namanya bambu runcing, ya kan gitu ya. Laras pendek sekali dan bahkan nggak bisa meletup ya. Maka yang dilakukan oleh orang Indonesia saat itu adalah perang gerilya. Kalau di dalam konteks kita gerilya karena mungkin waktu itu banyak hutan, saudara. Tapi di dalam konteks Israel karena di situ banyak perbukitan. Jadi Makabeus itu mendirikan sebuah dinasti Hasmonean. Itu kita pernah cerita ya, digulingkan nanti oleh Herodian ya.
Herodian punya dinasti itu sikat habis Makabean. Dinasti atau dinasti Hasmonean. Saudara. Tapi balik lagi, di dalam konteks itu mereka akhirnya perang gerilya dan bisa memenangkan beberapa pertarungan kunci melawan Seleucid Empire. Sehingga dalam rentang waktu tidak terlalu lama mereka bisa mensecure sampai di dalam kompleks Yerusalem, Bait Allah. Itu untuk beberapa puluh tahun, hampir 100 lebih tahun mereka punya satu dinasti sendiri. Sangat kuat saudara. Tapi ada beberapa cerita di dalam peristiwa yang sangat susah itu. Salah satunya adalah seorang ibu dengan 7 anak, 7 son. Dia punya anak laki 7. Itu ditangkap oleh orangnya Antiochus IV Epiphanes. Waktu ditangkap, mereka disuruh satu hal. Oke, kamu sangkali imanmu. Dengan cara apa? Makan babi. Kami udah masakin babi. Makan. Anak yang pertama bilang, enggak, dimatikan saudara. Lalu ibunya lihat peristiwa itu. Dia lakukan apa? Dia menguatkan iman anaknya yang lain. Supaya apa? Tidak makan babi. Lalu anak yang kedua mati, kedua, 3, 4 sampai ke 7. Coba bayangkan saudara. Ini adalah penderitaan yang begitu besar, penganiayaan yang besar melihat anak mati satu-satu. Paling enak ya kalau bisa ibu duluan lah mati ya saudara. Anak terakhir saya mati duluan, enak maksudnya dalam tanda kutip enak ya. Tidak mengalami penderitaan yang besar, tapi akhirnya anak semua mati, terakhir dia mati. Ini adalah sesuatu yang buat outrage, kemarahan orang Israel. Sehingga war cry-nya, teriakan perang daripada dinasti Makabeus itu didengar banyak orang Israel. Tapi saudara kita melihat ya, ada banyak orang yang berani mati oleh karena imannya mereka saudara. Ada banyak orang yang berani mati so-called kebenaran. Banyak orang yang berani saudara. Bahkan religious fanatisisme di luar kekristenan banyak yang berani mati. Banyak saudara. Banyak orang berani memberikan nyawa untuk mati demi kebenaran yang mereka pandang benar atau ideologi mereka. Mereka rasa berbahagia enggak? Mereka rasa berbahagia. Tetapi saudara ini jenis yang beda yang kita mau renungkan di dalam kebenaran firman. Jadi tidak semua orang yang berani mati atas nama kebenaran itu disebut berbahagia. Hati-hati. Jadi fanatisme yang tidak sesuai dengan Alkitab tidak akan pernah menjadikan engkau bahagia. Enggak. Lalu ada ahli kitab Eleazar. Eleazar juga ya, seorang yang sangat dihormati di dalam konteks revolusi Makabe, waktu itu ditangkap juga. Dia ditawari satu hal. Kamu pura-pura saja makan daging babi. Orang enggak lihat kok. Itu kamu memang akan ditaruh di tempat umum, tapi orang enggak lihat. Kami nanti akan dagingnya kami ganti. Jadi daging yang kamu boleh makan. Mungkin domba, kambing atau apapun lah ya saudara. Tapi kamu pura-pura aja makan. Seolah-olah itu daging babi. Eleazar seorang ahli kitab yang sudah tua. Dia bilang apa? Saya tidak akan lakukan itu. Saya lebih baik mati daripada membuat banyak orang Israel yang jatuh imannya. Saudara sekalian kalau kita lihat ini adalah sebuah peristiwa yang seolah-olah sangat besar saudara. Memang besar. Yang menghasilkan revolusi daripada Makabe. Dan pada waktu Makabe berhasil, ini anaknya ya, Matatias punya anak namanya Judas Makabeus. Waktu Judas Makabeus itu berhasil menguasai kembali bait Allah. Mereka menyucikan bait Allah yang sudah dikotori oleh orang-orang Greek atau Antiochus IV Epiphanes. Disucikan selama 8 hari dengan banyak sekali air. Dan di situ pada waktu itu ada banyak sekali manoreh. Manoreh itu lampu yang saudara tahu ya, yang seperti itu saudara. Itu di seluruh kompleks bait Allah. Dan kemudian sejak saat itu setiap tahun orang Israel merayakan hari raya Hanukkah namanya. Hari raya tabernakel yang kedua. Hari raya Hanukkah. Dan saudara kalau kita lihat sedikit ya di dalam Injil Yohanes. Kita tahu di dalam peristiwa hari raya Hanukkah itu. Di dalam puncak perayaan di mana paling banyak air, di dalam banyak terang. Kristus bilang apa? Akulah air hidup, akulah terang. Itu luar biasa saudara. Jadi mereka memahami satu bagian bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sebetulnya mensignifikansikan siapakah Kristus. Ini bagian yang pertama saudara. Dan bagian yang kedua, saya akan ambil satu bagian yang lebih populer di dalam konteks Indonesia. Di dalam anugerah umum Tuhan saudara, ada orang-orang di Indonesia yang berani mati, berani mengalami penderitaan oleh sebab nama kebenaran. Siapa orang ini? Kita bisa tahu ya, salah satunya adalah Wiji Tukul. Wiji Tukul ini seorang aktivis HAM yang berani menentang daripada pemerintahan saat itu, Orde Lama di bawah Soeharto. Saudara tahu ya, banyak orang hari itu tahu Soeharto kalau dikritik besoknya hilang. Tahu, ada namanya Petrus, Alkitabiah ya saudara ya.
Tapi ini namanya penembak misterius, kan gitu ya. Orde Lama itu membungkam kebenaran dengan cara demikian rupa. Tapi Wiji Tukul luar biasa, dia perang bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Saya bacakan beberapa saja ya, sedikit saja ya. Dia punya puisi. Dia bilang gini, di bawah selimut kedamaian palsu. Ini kalau dia baca saudara, kita hatinya bergetar saudara. Dia bilang gini, apa guna punya ilmu kalau hanya untuk mengibuli? Apa gunanya banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah, kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah, tapi dengan harga murah. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam selalu? Luar biasa saudara. Ini kita harus tahu, puisi ini dilontarkan di hadapan penguasa yang saat itu sangat powerful. Ini luar biasa, ini anugerah umum. Dan satu lagi, puisi judulnya Peringatan. Dia bilang gini, jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik, ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gasat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Ini kalimat besar saudara ya. Ini di dalam masa-masa paling kritisnya Indonesia. Itu kira-kira tahun 98 saudara. Tidak banyak orang yang berani bersuara seperti ini. Ya Wiji Tukul dengan bersuara begini bagaimana nasibnya? Tidak diketahui sampai sekarang, hilang. Hilang dia saudara. Tapi anak-anaknya bagaimana? Anak-anaknya masih bersuara juga sampai hari ini. Kita bisa lihat satu anugerah umum saudara. Anugerah umum yang kita bilang adalah anugerah yang Tuhan beri. Sehingga masih banyak manusia yang hatinya digerakkan oleh kebenaran. Tapi saudara saya akan ngomong gini. Yang celaka adalah orang yang tidak kenal Tuhan hatinya bisa dikuasai oleh anugerah umum sehingga membela kebenaran. Tapi yang namanya orang yang bilang dirinya sudah ditebus dan diselamatkan berdirinya di mana saudara? Paling belakang. Berdirinya di mana? Bukan atas nama kebenaran, tapi atas nama keuntungan. Banyak orang Kristen yang bilang Kristen, jangankan anugerah umum, anugerah khusus apalagi saudara, tidak dihidupi, berani menderita oleh karena nama Tuhan. Enggak. Yang banyak apa? Kong kali kong tadi, mungkin salah satu kaum cukong saudara ya tadi ya. Kita bisa lihat ini adalah orang-orang yang mengatakan, oh I am Christian di depan saudara. Di belakang sogok sana kiri kanan jadi Santa Claus terus, bukan hari Natal ya. Santa Claus terus bagi angpau ya. Dulu bagi angpaunya bawa tangan ya kan gitu saudara. Sekarang udah usah bawa tangan lah, langsung saja saudara. Itu adalah ironi yang paling besar. Kita ngomong orang Kristen, tapi orang Kristen banyak yang melakukan hal seperti ini. Lalu bagaimana saudara? Harus bertobat ya kalau di dalam bagian ini. Nah balik lagi saudara. Kita lihat dua contoh besar ini adalah bicara mengenai bagaimana orang-orang di dalam anugerah umum bahkan mereka bisa mengatakan mati atas nama kebenaran itu adalah sesuatu hal yang layak, worth sesuatu yang layak, worth dying for gitu. Ini sesuatu hal anugerah umum. Tapi saudara kita akan lihat ini jauh lebih dalam lagi sehingga kita bisa mengatakan bahwa khotbah di bukit hanya bisa dilakukan oleh orang yang ditebus Kristus. Jadi tidak sembarangan bagian ini saudara. Ini hanya bisa terjadi ketika seseorang sudah ditebus oleh Kristus. Dia bisa lakukan 10 ucapan bahagia ini. Hanya orang yang ditebus oleh Kristus sadar dia miskin di hadapan Allah. Hanya orang yang ditebus Kristus bisa menyadari bahwa dia orang berdosa. Hanya orang ditebus Kristus dia bisa sadar dia bukan siapa-siapa sehingga dia tidak memandang dirinya besar saudara. Dia akan menjalani hidup rendah hati. Hanya orang yang ditebus Kristus haus lapar kebenaran, menjadi pembawa damai, suci hati, meekness, kelemah lembutan dan seterusnya. Sampai yang terakhir membawa damai dan menderita karena kebenaran. Tapi kebenaran yang seperti apa? Bukan hanya kebenaran yang sifatnya umum saudara. Bukan. Tetapi kebenaran yang sifatnya khusus. Kita baca lagi saudara ya. Di dalam ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12 itu memberikan indikasi bagaimana orang yang ditebus oleh Kristus berani menghadapi penganiayaan oleh karena nama Kristus. Ini yang dimaksud oleh Kristus saudara. Ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu. Ini kata ganti orang kedua ya. Kamu itu
mengadres kita yang baca. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di sorga, sebab demikian telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, dengan baca ayat ke-11 kita tahu siapa yang dimaksud oleh Kristus. Ambil contoh ya saudara, kita harus tahu perbedaan superlatif. Sangat jauh, besar. Misalnya gini ya, tidak ada satu orang pun yang berani, yang berhak ngomong, misalnya gini, berbahagialah kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dianiaya karena saya. Enggak bisa saudara. Enggak bisa ada kalimat seperti itu. Atau kita ngomong, kamu bersyukurlah kamu menderita dan susah karena melayani saya. Misalnya gitu, enggak bisa saudara. Kita bukan siapa-siapa. Tetapi hanya satu yang bisa layak ngomong begini, siapa? Kristus. Kenapa Kristus layak untuk bicara ini? Kenapa Kristus layak bicara, kamu bersukacita dan berbahagia kalau kamu dianiaya difitnahkan segala yang jahat atas namaku. Kenapa saudara? Karena terlebih dahulu Kristus sudah mengerjakannya buat kita. Kalau kita bukan siapa-siapa saudara. Kita tidak ada hak apapun untuk ambil kehormatan, kemuliaan yang kita kerjakan bahkan. Tidak ada andil apapun. Tapi hanya satu yang berhak, Kristus ngomong ini. Dia adalah Allah, dia adalah manusia yang menebus kita saudara. Jadi ini sesuatu hal yang layak. Nah ini kita mau elaborate lebih jauh lagi saudara. Kita mau gali lebih dalam lagi. Kebahagiaan ini kenapa bahagia saudara? Kenapa? Kita akan lihat beberapa bagian saudara. Saya akan ajak kita lihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 26 sampai 30. Kita akan sadar satu hal. Bahwa orang yang menderita karena nama Kristus itu adalah tanda konfirmasi bahwa dia adalah orang yang diselamatkan. Kita lihat ya, Filipi 1. Filipi pasal 1, saudara. Ayatnya yang ke 26 sampai 30. Saya bacakan ya. Kita akan lihat bagian ini. Ayat 27 saya baca ya. Ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iman yang timbul dari berita Injil, orang yang diselamatkan ya. Bagaimana ini? Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu rahasia yang sangat besar. Kenapa? Karena Paulus bicara orang yang menderita di dalam Kristus atau karena Kristus itu tanda keselamatan saudara. Sekali lagi, penderitaan banyak ada di dalam dunia ini, banyak saudara. Tapi penderitaan karena nama Kristus itu anugerah. Ya, banyak orang menderita karena dosa, karena kelemahan, karena salah sendiri, karena apapun saudara. Tapi orang yang menderita karena nama Kristus itu adalah anugerah. Hari ini kita harus sadar banyak hal. Gereja hari ini juga harus sadar banyak hal. Bahwa ketika memberitakan bahwa orang percaya tidak menderita, itu bukan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan orang yang menderita itu adalah anugerah Tuhan. Menderita karena nama Tuhan nih saudara, itu adalah anugerah buat kamu. Anugerah keselamatan. Dan pada saat waktu yang bersamaan, semua orang yang melawan orang percaya saudara, itu konfirmasi tanda kebinasaan mereka. Karena bukan dari Tuhan orang yang melawan orang percaya. Kita harus sadar bagian ini saudara. Dan di dalam bagian ini kita melihat ya, Paulus bilang, yang dulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Berarti apa? Paulus dari dulu sampai dia tulis surat Filipi, dia itu berjalan dari mana? Penderitaan kepada penderitaan oleh karena nama Tuhan. Di dalam Filipi, kita tahu waktu di dalam Kisah Rasul di Filipi ya, dia waktu memberitakan Injil, waktu mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan, dia sama Silas dimasukin ke penjara. Setelah masuk penjara, dia bersuka cita, kenapa? Karena dia tahu dia ini dipandang layak menderita karena nama Tuhan. Waktu rasul-rasul ditangkap sama mahkamah agama dan waktu mereka pulang, mereka ngomong apa? Mereka bersuka cita karena dianggap layak menderita karena nama Tuhan. Itu luar biasa, enggak semua orang dianggap layak saudara. Jadi Paulus bicara apa? Menderita karena nama Kristus, itu adalah anugerah saudara.
Oleh sebab itu mungkin kita baca sedikit ya, ini masih di Filipi pasal 3 ayat 10-11. Ini kalimat yang sangat banyak mempengaruhi saya secara pribadi, saudara. Kalau ditanya ya, Paulus keinginannya apa? Apa yang paling diinginkan oleh Paulus? Dia waktu itu dalam penjara loh ya saudara. Paulus tulis surat Filipi, dia lagi dalam penjara. Kalau ditanya orang yang lagi di dalam penjara, Pak paling ingin apa? Kamu masa enggak tahu sih? Ya kan gitu kan saudara. Kamu masa enggak tahu? Ya lepaslah dari penjara, ngapain lagi? Saya mau pelayanan, mau apa segala macam. Enggak usah tanya lah, kamu udah tahu. Tapi kalau ditanya saudara, Paulus jawab apa? Di dalam penjara dia jawab gini, ini lagi dalam keadaan penjara, dalam keadaan penganiayaan berat saudara. Dia bilang, ayat 10 dan 11. Yang aku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalimat besar sekali yang dikeluarkan oleh Paulus. Dia ingin bersekutu dalam penderitaan, menjadi serupa dalam kematian. Kenapa dia menginginkan ini, saudara? Kenapa? Ngapain, saudara? Kenapa, saudara? Karena dia ingin menjadi satu di dalam Kristus. Bukan hanya di dalam kemuliaan, tetapi di dalam menghidupi Kristus. Dia itu bersekutu dalam penderitaannya Kristus. Dia bersekutu bahkan sampai di dalam kematian. Dan Tuhan menjawab doa Paulus. Paulus akhirnya mati bagaimana? Menjadi seorang martir loh, saudara. Dia dibawa pemerintahan Nero, kepalanya diputuskan, saudara. Itu Paulus. Dia berdoa ini kenapa? Bukan dia orang yang cinta, bukan orang masokis atau sakit jiwa, saudara. Yang senang ada penderitaan, bukan. Justru di dalam penderitaan dia sedang melihat Kristus. Dia melakukan apa? Memberitakan kebenaran, memberitakan Kristus. Dan dia masuk penjara dan dia sampai mati. Itu yang diinginkan Paulus. Ini adalah sebuah hal yang besar sekali yang kita perlu gumulkan, saudara. Saya ambil beberapa bagian lagi ya. Saya ingin ajak kita, setelah melihat Paulus meresepsi atau memahami bagaimana tema mengenai penderitaan tadi oleh karena nama Kristus, itu adalah satu tanda keselamatan, ya, konfirmasi keselamatan, menderita karena nama Tuhan. Sekarang kita ingin melihat mengenai bagaimana Petrus memahami bagian ini. Petrus seorang yang menyangkal nama Kristus. Petrus seorang yang dulu pernah pergi dan memilih untuk tidak dianiaya karena nama Kristus. Ya. Dia pernah menyangkali imannya. Tetapi Petrus yang bertobat, dia ngomong kalimat ini ya di dalam 1 Petrus pasal 3. Saudara. 1 Petrus pasal 3, ayat 13 sampai 17. Kita perlu renungkan bagian ini. Kalimat Petrus apa? Dan apa esensi yang kita bisa lihat yang akan memperlimpah kita di dalam mengerti bagian ini. 1 Petrus 3, ayat 13 sampai 17, saya bacakan ya. Pertanyaan retorika. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Jawabannya, banyak saudara. Kalau engkau memberitakan Kristus. Tapi ayat 14 dia bilang, tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu jangan kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jangan takut, jangan gentar. Tapi kuduskanlah Kristus. Kuduskanlah Kristus itu berarti meninggikan Kristus dalam segala perkara. Dalam segala perkara ingat, jangan kompromi. Karena waktu kompromi kita tidak sedang menguduskan Kristus. Waktu kita sogok, waktu kita lakukan suap menyuap, lakukan apapun saudara. Kalau kita tidak menguduskan Kristus, kita akan jatuh ke sana. Maka Petrus bilang, kuduskanlah Tuhan dalam segala perkara. Di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ingat, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini tema khotbah di bukit yang lain saudara ya. Rendah hati, lemah lembut dan lain sebagainya. Lalu ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus. Hidupmu yang saleh dalam Kristus, ini elemen penting saudara. Hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara ini besar sekali ya. Jadi maksudnya adalah pertama kuduskanlah Kristus dalam hatimu, dalam segala hal. Dia harus menjadi Tuhan. Dan waktu engkau mengalami penganiayaan penderitaan, kamu harus memberi pertanggungjawaban akan pengharapan yang kita lihat. Tapi harus dengan hormat dan lemah lembut saudara. Ini enggak gampang.
Ada orang yang bisa saja kayaknya fanatik sama imannya. Tapi ngomongnya kasar, saudara. Ngomongnya itu ngajak berantem, ngomongnya itu memecah belah, ngomongnya itu penuh dengan satu ekspresi yang tidak suci. Itu bukan kebenaran firman, saudara. Hati-hati, kita jangan bilang atas nama kebenaran. Kita lakukan arogansi secara spiritual, itu celaka, saudara. Tapi kita harus lihat, elemen yang penting adalah kamu kuduskan Kristus dalam hatimu. Dan lihat dia sebagai Tuhan, itu satu. Lalu kedua, siap kapan saja. Yang ketiga, kamu dengan lembut dan hormat memberi pertanggungjawab. Supaya apa, saudara? Ya, dan elemen penting adalah karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka jadi malu. Kalau tidak ada elemen ini, saudara, nggak ada kesalehan hidup di dalam Kristus, mereka itu tidak malu melakukan penganiayaan. Karena memang kalau orang Kristen, namanya nama apa? Daud ya misalnya, saya sendiri Jack David ya, nama David banyak sekali ya, nama David ya saudara, ditangkap saudara. Waktu kita namanya nama Alkitab ditangkap, karena apa? Pembunuhan, pencurian, apalagi saudara, korupsi, percabulan, apalagi saudara, hacking, human trafficking, judi online, lain-lain banyak saudara, itu tidak membuat apa? Nama Tuhan dipermuliakan, tapi kalau orang yang namanya adalah nama-nama Alkitabiah, saudara, ditangkap karena apa? Melakukan satu pekerjaan baik. Misalnya, kita lakukan ibadah, saudara, digeruduk. Ya sudah, saudara, kita sedang menjalankan kebenaran. Tidak perlu takut, kita perlu memberikan pertanggungjawaban yang baik, saudara. Ini salah satu bagian yang penting. Oleh sebab itu, kalau tidak ada elemen ini, saudara, Petrus bilang apa? Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik atau kebenaran daripada menderita karena berbuat kejahatan. Saudara. Celakanya yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang, bukan hanya orang percaya saja, saudara, yang membuat dia menderita, menjadi sangat sulit menjalankan hidup. Kenapa? Karena banyak sekali yang dia lakukan di dalam kesalahan demi kesalahan, tidak belajar di dalam kesalahan yang dibuat. Ambil contoh sederhana, mulai dari anak-anak sekolah, saudara. Besok mau ujian, kalau selama ini tidak belajar, bagaimana? Ada bahagia? Enggak, saudara, itu udah mirip zombie yang hidup kan gitu kan, saudara. Lalu malamnya belajar namanya kebut semalam. Saya nggak tahu lah apa yang terjadi, tapi saya rasa sebagian kita pernah mengalami masa ini ya, masa-masa sukar dan jahiliyah. Ya, saya juga sering, saudara, zaman dahulu ya. Pokoknya setiap hari tempat bermain yang asik dan indah, tapi hari-hari ujian. Itu rasanya kayaknya pengen tidur sekali. Tapi setelah selesai ujian, tiba-tiba baterainya full ya saudara. Pernah alami itu kan saudara. Lalu pergi sama teman, nonton bioskop lah, main segala macam, ada full. Padahal hari sebelumnya udah kayak mau mati rasanya saudara. Tapi kita lihat apa? Orang yang gagal di dalam manajemen waktunya, dia akan banyak penderitaan. Orang yang gagal memanajemen relasinya, dia akan banyak kesukaran. Karena relasi akan selalu penuh tension. Orang yang gagal manajemen, dia punya keluarga, keuangan, pekerjaan, pelayanan, segala sesuatu. Itu akan menjadi chaos seterusnya di dalam hidup sampai ada pertobatan. Karena kalau tidak ada pertobatan saudara, itu orang hanya akan berjalan, orang yang punya natur berdosa saudara, hanya akan berjalan dari dosa menuju dosa. Dari kesukaran menuju kesukaran, dari penganiayaan, penderitaan, masuk ke penderitaan. Penderitaan yang tidak layak ditanggung oleh orang percaya. Banyak penderitaan saudara, tapi penderitaan yang layak ditanggung cuma satu. Penderitaan oleh karena kebenaran dan dalam nama Kristus layak ditanggung saudara. Celakanya banyak yang mengabaikan penderitaan yang menghantar orang itu kepada kebahagiaan sejati dan masuk ke dalam penderitaan yang tidak layak ditanggung. Itu kalimat Petrus saudara. Berikutnya, satu lagi bagian deh. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 17. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Saya bacakan secara singkat saja ya. Ini LAI kasih heading menderita sebagai Kristen, menderita sebagai Kristen. Dia bilang begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Sebagai ujian, nyala api ya, siksaan. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat. Bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Nanti kita akan bahas ya saudara.
Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Jangan malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah dimulai saatnya penghakiman dimulai. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, ini seperti api yang menyucikan, saudara. Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Saudara sekalian, ini ada elemen tambahan yang dinyatakan oleh Petrus untuk kita lebih mengerti lagi elemen apa yang membuat kita bahagia dan sukacita waktu menderita. Jawabannya apa, saudara? Sadar atau tidak, waktu kita menderita oleh karena nama Kristus, yang lakukan pekerjaan sehingga kita mampu menderita oleh karena nama Kristus siapa, saudara? Roh Kudus, roh kemuliaan. Sehingga apa? Sehingga kita akan mendapat bagian di dalam kemuliaan penderitaan Kristus. Kenapa penderitaan Kristus itu mulia? Pertanyaannya kenapa, saudara? Ini kita udah bahas di dalam hari Pentakosta dan hari kenaikan Tuhan Yesus, Ascension Days. Kalau masih ingat ya, saudara, hari kenaikan Kristus. Kita bicara apa? Waktu ingat salib, saudara, kita ingat apa? Kita bukan hanya ingat karya penebusan Kristus bagi kita, bukan. Tapi apa yang kita ingat? Ketaatan yang sempurna kepada kehendak Bapa di sorga. Sekali lagi, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, siapa yang masuk ke dalam kerajaan sorga? Hanya orang yang berkenan kepada Bapa, yang melakukan kehendak Bapa. Bukan orang yang berseru nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lakukan ini, itu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi yang berkenan kepada Bapa masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, saudara, kenapa ya penderitaan Kristus itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Kenapa, saudara? Karena penderitaan dalam ketaatan dan dalam kehendak Bapa, itu jawabannya. Jadi orang kalau menderita di dalam kehendak Bapa, itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan sedang beri. Dan ini adalah membuat kita itu menderita di dalam penderitaannya Kristus. Sadar atau tidak, kita lagi berbagian di dalam penderitaan Kristus yang mulia itu. Kenapa mulia? Sekali lagi, bukan karena penderitaannya, saudara, tapi karena cost-nya atau penyebab penderitaannya adalah ketaatan yang sempurna terhadap Bapa di sorga. Oleh sebab itu, saudara, sekarang kalau kita renungkan ya, di dalam ranah praktis aplikasi hari-hari, apa yang kita harus kerjakan kalau begitu? Yang kita harus kerjakan adalah menguduskan Kristus di dalam hati kita, dalam segala sesuatu. Kita secara sederhana saja tanya, saudara. Kita secara sederhana saja tanya, apakah Tuhan berkenan atau tidak dalam melakukan 1, 2, 3 kegiatan atau hal yang kita kerjakan. Kalau jawabannya Tuhan tidak berkenan, pertanyaannya kenapa kerjakan terus? Kalau Tuhan tidak berkenan, kenapa kerjakan terus, saudara? Kenapa? Jawabannya, karena kedagingan dan ego kita sendiri, kita kerjakan terus, saudara. Tapi yang harus terjadi adalah pertobatan yang membawa kita kepada Tuhan. Kita harus tahu ya, di dalam tema seminar seri keluarga, kita tahu salah satu penyebab tidak harmoninya keluarga apa, saudara? Karena tidak menghidupi desain Tuhan di dalam bagaimana suami sebagai kepala keluarga, bagaimana istri sebagai penolong yang sepadan. Mereka tidak menghidupi tema atau desain Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Sehingga satu dengan yang lain lakukan kudeta, yang satu adalah memimpin dengan beringas, saudara, dan banyak kekerasan di sana. Ketika ada kekerasan di sini, pertanyaan sederhana, Tuhan berkenan enggak? Kristus berkenan enggak? Kalau jawabannya tidak, pertanyaan sederhana, kenapa masih kerjakan? Sama, saudara, di dalam manajemen waktu. Kalau kita tahu menyia-nyiakan waktu, maksudnya bukan istirahat, saudara, menyia-nyiakan waktu itu melakukan segala sesuatu dengan tidak bertanggung jawab, pertanyaan Tuhan berkenan enggak? Kalau jawabannya tidak, pertanyaannya kenapa masih lakukan? Dan segala bentuk kecanduan, segala bentuk kelemahan, segala bentuk yang menghasilkan penderitaan, itu pasti kok, saudara. Itu semua hanya akan bermuara kepada penderitaan demi penderitaan. Oleh sebab itu inilah tema ucapan bahagia, saudara. Mau bahagia enggak? Nah, itu kan sederhana, saudara. Kalau ditanya mau bahagia, amin jawabannya kan gitu ya. Tapi
Alkitab sudah nyatakan banyak sekali ucapan bahagia. Suci hati, miskin di hadapan Allah, apa semua saudara. Tapi kalau kita ambil stance atau cara hidup yang totally different daripada firman Tuhan, dijamin tidak mungkin bahagia, saudara. Karena Alkitab sudah bilang, orang berbahagia itu adalah orang yang demikian. Dari ayat 3 sampai ayat 12. Kalau kita tidak bahagia, coba evaluasi, saudara. Jangan-jangan memang kita tidak sedang menghidupi firman Tuhan. Kelihatannya beribadah, kelihatannya melayani, kelihatannya bertumbuh. Tetapi pertumbuhan yang artificial. Anggrek palsu itu indah. Ini bunga, kebetulan ada bunga-bunga indah, saudara. Ini artificial. Wangi enggak, saudara? Enggak bisa wangi, kecuali disemprot kiss spray ya. Saya enggak tahu masih ada enggak itu ya. Wangi sih kelihatan, tapi artificial, saudara. Hidup kita, kalau kita dandani dengan kepalsuan, kita seperti bunga yang kelihatannya indah, tetapi ini sifatnya palsu, artificial. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian kita merenungkan firman ini, saya ajak kita sekali lagi memahami seluruh ucapan bahagia. Luther juga mengatakan ya saudara, dia bilang begini, waktu kamu merasa miskin, kamu harus ingat bahwa kamu tidak miskin. Kamu memang miskin secara penampakan luar, kamu memang miskin secara kedagingan. Tetapi di dalam Tuhan, kamu di dalam iman, kamu kaya. Itu kalimatnya Luther. Luther adalah buronan, saudara, dikejar-kejar setengah mati. Dia mengalami eksistensial, penderitaan dan pergumulan. Dia bisa ngomong kalimat ini. Dan dia bilang juga, waktu kamu rasa sedih, waktu kamu ditolak, waktu kamu khawatir, kamu janganlah mengatakan kepada dirimu, saya ini orang yang tidak bahagia. Jangan, saudara, karena itu godaannya memang. Kita sudah melayani, kita sudah mati-matian. Luther sudah setengah mati berdiri di atas pengadilan Roma Katolik hari itu. Dia sampai mau dimatikan, saudara. Kalau kita di dalam keadaan seperti itu, kita bisa mengatakan, saya sudah melayani setia, kenapa menderitanya begitu rupa? Kenapa? Kenapa ya kan gitu, saudara. Tapi Luther mengatakan, dalam keadaan seperti itu, jangan kamu mengatakan I am an unhappy man. Jangan ngomong gitu. Tapi harus menyadari bahwa apa yang terjadi atas kita justru adalah suatu anugerah besar, suatu kebahagiaan, dan kita boleh bergantung hanya di dalam Tuhan. Anugerah besar, karena apa? Roh kemuliaan itu diberikan kepada orang ini untuk menanggung penderitaan yang juga secara esensi ditanggung dan dialami Kristus adalah pergumulan penderitaan karena ketaatan kepada Bapa di sorga. Harus mengatakan kepada diri, engkau adalah orang berbahagia. Ini beda ya dengan kata-kata motivator, saudara ya. Kata-kata motivator itu waktu lihat cermin bilang aku bisa ya kan gitu ya. Mau 1000 kali pun kalau kita enggak bisa kalkulus, ngomong aja terus, aku bisa ya gitu. Besok ujian saudara, udah enggak usah belajar, ngomong aja di cermin kan gitu saudara ya. Hasilnya bagaimana? Jelas hasilnya ya, kita sudah tahu semua pasti tidak lulus. Sama ya waktu saya ujian Aramaik ya saudara ya. Ada satu kali ujian Aramaik. Ujian Aramaik dalam bahasa Inggris. Coba bayangkan, belajarnya 3 bulan. 3 bulan belajar, sudah belajar ujian saudara ya. Lewat dengan baik saudara. Tapi coba bayangkan ya, kalau ujian Aramaik tidak belajar. Mau ngecap apa saudara? Ini bahasa Aram saudara ya. Ini kita bukan bahasa Indonesia yang kalau pertanyaan esai kita bisa mengarang indah dan dosen-dosen itu kan penuh dengan belas kasihan ya saudara ya. Ada namanya nilai usaha ya kan gitu ya. Ini dosen Indonesia banget ini. Dikasih nilai usaha 1 lah, minimal lumayan saudara. Kalau Aram saudara mau ngarang bagaimana ceritanya? Udah gak bisa. Berarti apa? Kalau tidak belajar sudah gak bisa lakukan apapun. Gak bisa saudara. Jadi balik lagi ya, kalau kita merenungkan segala sesuatu ini, kita perlu sadar, bukan Allah motivator dunia yang mengatakan aku bisa. Kita ngomong aku bisa bahasa Aram. Ini enggak belajar, ujian pasti jeblok saudara. Tetapi di dalam kebenaran firman, kita harus sadar, waktu kita rasa tidak bahagia, kita coba lihat ketidakbahagiaan esensinya apa. Kalau dosa bertobat, tapi kalau kehendak Allah saudara, engkau harus sadar bahwa engkau sedang diberkati oleh Tuhan. Ini sesuatu hal yang jarang sekali dibicarakan, saudara. Menderita karena kebenaran, menderita karena nama Kristus. Ini adalah penderitaan yang layak untuk ditanggung. Kita ngomong satu bagian lagi sederhana, saudara. Paulus waktu bertobat, dia harus enggak mengalami penderitaan sedemikian rupa di dalam konteks melayani ngotot untuk nama Tuhan? Harus enggak?
Tidak harus kan saudara, dia bisa saja menjadi mediocre orang Kristen. Oh ada ibadah ya, oh puji Tuhan, saya datang ibadah hari Minggu. Sama ya, orang Kristen hari itu ibadah juga hari Minggu, hari pertama tiap minggu, hari Minggu. Dia bisa kan, lalu dia bisa nikah, punya anak, kerja jadi tukang tenda, duitnya banyak. Tukang tenda jangan kita pikir tukang saudara, itu pekerjaan yang prestisius hari itu. Dia bisa saja nggak bisa saudara. Tetapi dia bilang apa? Celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil sampai ke pelosok, sampai masuk penjara, menderita. Tapi dia rasa bagaimana? Dia rasa miserable hidupnya? Enggak. Dia rasa apa? Dia adalah orang diberkati Tuhan. Ini adalah refleksi saudara. Bagaimana kita sebagai orang percaya itu boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan mengerti kenapa ya Kristus bilang berbahagia kamu kalau kepadamu difitnahkan segala yang jahat karena aku. Kamu mengalami penganiayaan, kamu mengalami segala bentuk kesusahan karena aku, berbahagia. Dan biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita merenungkan firman ini, kita boleh sekali lagi mengerti bagaimana desain Tuhan di dalam hidup kita. Untuk kita ini menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tapi bukan ala prosperity gospel saudara. Itu sangat merusak iman. Di dalam kebenaran firman Tuhan, kategori orang diberkati. Kita harus hidupi ini. Biarlah sekali lagi ya, kehadiran kita boleh memberkati banyak orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk perenungan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang terus membangunkan kami. Berikan kami pengertian akan isi hati Tuhan sendiri. Jadikan kami orang-orang yang berani berdiri atas nama Kristus. Di dalam hidup kami, segala aspek hidup kami meninggikan Tuhan. Jaga hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus memuliakan Tuhan di dalam segala bidang kehidupan kami. Di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam waktu senggang kami. Di dalam segala sesuatu, kami boleh melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Dan tolong kami Tuhan jikalau kami lalai dan jikalau kami mendukakan hati Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan besar sekali untuk mengubahkan hidup kami kembali menjadi Allah di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.